Selamat malam teman-teman. Kali ini saya ingin bercerita ke teman-teman semuanya ya. Saya yakin sekali banyak di antara teman-teman di sini yang portonya merah ya. Entah itu karena salah beli ya, salah beli saham atau asal beli saham karena kata orang, mengikuti kata orang misalnya, atau FOMO sehingga nyangkut di pucuk dan seterusnya ya. Banyak sekali alasannya. Saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Saya juga pernah mengalami hal yang sama soalnya ya, dengan yang Anda alami ini ya. Semua pemula di saham pasti mengalami ya. Jika belum pasti akan mengalami suatu saat nanti. Jadi tidak perlu juga teman-teman kehilangan percaya diri ya, atau berkecil hati karena semua sama seperti Anda ya. Yang membedakan ada yang lama keluarnya dari kondisi itu, ada yang cepat berbenah teman-teman. Ada juga yang akhirnya sampai habis tanpa pernah memperbaiki kesalahan ya, kemudian keluar dengan memaki-maki bahwa bisnis saham itu adalah judi, bisnis saham itu adalah haram dan segala macamnya, banyak sekali ya. Jadi pilihannya ada di tangan Anda semua ya, akan tetap seperti itu atau tidak. Begitu. Dulu saya berharap porto yang minus-minus itu kembali hijau teman, dan menjadi profit ya, itu harapan saya. Saya biarkan saja karena tidak rela menjual dalam keadaan rugi ya. Tanpa saya tahu sebenarnya yang saya beli itu adalah saham perusahaan busuk teman-teman ya. Tentu saja makin lama makin parah minusnya, dan akhirnya saya jual lebih dalam lagi ya. Mungkin saja suatu hari nanti akan naik, bisa jadi teman-teman ya, tapi tidak tahu kapan dan tidak bisa kita prediksi. Saya pikir tidak ada juga yang bisa memprediksi kalau teman-teman berada di saham yang fundamentalnya jelek ya. Nah, di sini ada satu poin, sesuatu yang tidak bisa diprediksi jangan dibeli teman-teman ya. Belilah saham yang bisa diprediksi kenaikannya. Ini bukan saya yang bilang loh ya, tapi Warren Buffett yang bilang. Ya, nanti kita bahas tentang ini. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Ini kejadian seperti itu terulang berkali-kali sampai akhirnya saya sadar kalau saya tidak berhenti, maka saya akan mati ya. Dunia saham ini akan menghancurkan saya ya kalau saya tidak berhenti. Bukannya uang yang saya punya itu bertambah, malah yang tadinya ada itu jadinya habis teman. Jadi untuk apa kita berdagang kalau akhirnya justru habis ya. Jadi setelah melewati pengalaman-pengalaman seperti itu, akhirnya saya menemukan letak kesalahan saya yang sebenarnya sederhana sekali teman ya. Itu saya membeli saham busuk di harga tinggi, kemudian berharap bisa menjualnya lebih tinggi lagi. Ya, dan ketika saham itu turun sedikit misalnya dari harga pembelian saya tidak mau menjualnya karena saya ingin menjualnya dengan keuntungan yang besar ya, bukan kerugian. Ya, prinsip yang bagus sekali itu ya. Pasti teman juga menginginkan seperti itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau membeli barang busuk dengan harga mahal? Di situ kebodohan saya teman. Saya tidak bisa membedakan saham bagus dan saham jelek, perusahaan bagus dan perusahaan bobrok. Ya, saya menyadari itu setelah saya berhenti dan kemudian saya coba mencari-cari metode yang membuat porto saya menghijau lagi ya, dan mulai bagus lagi. Nah, saya juga ingin Anda berhenti bertindak bodoh seperti saya teman, terutama yang uangnya pas-pasan seperti saya juga ya. Berhenti menghabiskan uang Anda sekarang juga, berhenti berkhayal ya, sadari yang Anda lakukan itu salah ya. Diperbaiki psikologi, sadari bahwa pasar saham bukanlah menjadikan uang 1 juta menjadi 1 miliar itu dalam semalam ya. Tidak ada orang yang kaya mendadak di pasar saham ya. Kalau ada misalnya tunjukkan ke saya ya, siapa orangnya. Mungkin kita bisa belajar sama orang itu, tapi saya pikir itu tidak ada. Nah, kalau miskin mendadak itu banyak teman. Jadi pikiran untuk bisa kaya mendadak seperti itu menjebak Anda untuk berjudi di pasar saham. Nah, ini yang bikin teman-teman habis di pasar saham. Jadi berhentilah sejenak ya, teman-teman ambil beristirahat, kemudian merenung misalnya ya, apakah Anda akan terus seperti itu sampai hancur atau mulai berubah. Nah, itu yang harus teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri, karena saya juga merenung teman-teman ya. Jadi renungan saya sederhana saja, saham itu dagang ya, saham itu dagang, tidak ada bedanya dengan dagang di dunia offline ya. Beli barang bagus di harga murah, kemudian juga jual di harga sedikit tinggi
ya, bukan di harga yang sangat mahal juga teman ya, sedikit tinggi saja ya. Bisa juga Anda jual di harga yang sangat mahal ya, tapi namanya bukan dagang lagi tapi invest ya. Itulah yang dikatakan invest. Jadi teman beli, teman tunggu beberapa hari, mungkin beberapa minggu, berbulan-bulan bahkan, atau mungkin bertahun-tahun ya, sampai pada harga yang teman inginkan atau yang teman targetkan. Nah, inilah sekarang yang ingin yang saya ingin Anda lakukan ya. Bukan berhenti trading atau scalping lalu pindah ke invest, bukan seperti itu, tapi kurangi porsi untuk trading atau scalping teman ya, dan perbanyak porsi untuk invest jika teman ingin portonya membaik ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Terserah teman-teman setuju atau tidak ya. Misalkan teman-teman punya 100 juta ini misalnya, jadi gunakan untuk trading itu 10 juta saja, kemudian beli saham-saham untuk invest itu yang selebihnya 90 juta. Tapi belilah dengan sektor yang berbeda juga ya, jangan ditaruh di satu sektor saja. Misalkan teman-teman karena sekarang batubara sedang hype misalnya, teman-teman masukkan semuanya ke batubara, tapi apalagi di satu saham, itu sangat berisiko juga teman-teman ya. Di saat nanti batubara terkoreksi seperti sekarang, nanti teman panik lalu cut loss lagi. Jangan seperti itu. Jadi teman diversifikasi di 3 sektor misalkan ya. Boleh batubara misalnya satu, kemudian properti atau di kesehatan misalkan ya. Jadi teman-teman bagi juga di 3 sektor, teman-teman pilih sendiri mana yang teman suka, kemudian bagi cash teman-teman yang 90 juta tadi ya. Kan bisa dibagi 3 itu 30 juta 30 juta masing-masing saham atau sektor, jadi 90 juta. Jadi seperti itu saran saya ya, terserah sekali lagi teman-teman setuju atau tidak ya. Terus bagaimana dengan yang sudah terlanjur bang, misalkan teman beli saham dan sekarang nyangkut. Saran saya lagi nih ya, ini sekali lagi terserah teman-teman setuju atau tidak, buang semuanya teman, cut loss semuanya, pindahkan ke saham-saham bagus semua ya, sebelum makin dalam ya. Kalau teman-teman sudah terlanjur beli saham busuk dan harganya turun, teman-teman cut loss, kemudian pindahkan ke saham bagus. Misal Anda punya 10 juta nih ya, sekarang sudah minus 30% misalnya, teman-teman cut loss saja yang 3 juta itu, teman-teman masih punya 7 juta cash. Nah, ini yang Anda gunakan untuk membeli saham bagus tadi ya. Nah, pertanyaan saham apa yang bagus itu, seperti apa sih saham yang bagus itu? Nah, ini perlu teman-teman catat ya. Belilah yang labanya besar ya, yang pertama itu. Kemudian belilah ekuitasnya yang selalu bertumbuh ya, meningkat. Kemudian harganya masih murah ya, masih di bawah harga fundamental. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu, dia selalu membagikan dividen rutin. Kalau bisa di atas 5% ya. Di atas 5% atau di atas 6% lah. Jadi ada 4 poin tadi, teman catat ya. 1, ekuitasnya meningkat, selalu meningkat dari tahun ke tahun atau per kuartal. Kemudian labanya besar, kalau bisa meningkat juga dari tahun sebelumnya, itu sangat bagus. Yang ketiga, harga masih di bawah harga fundamental ya. Dan yang keempat itu, pastikan perusahaan itu membagikan dividen dengan yield di atas 5 atau 6% ya, di atas 6% atau 5%. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri perusahaan yang teman beli ya. Kemudian teman hold di situ, teman invest di situ ya. Untuk harian bagaimana? Ya, teman pergunakan tadi yang teman pegang 10%-nya, itulah yang teman jadikan untuk scalping atau trading harian ya. Kalau teman tidak bisa, tidak scalping misalnya atau tidak trading, untuk biaya teman hariannya misalkan ya, seperti itu. Jadi teman-teman pakai saja yang 10%-nya. Selebihnya teman-teman gunakan ke saham-saham dengan fundamental bagus yang kita seperti yang kita ceritakan tadi, kita bahas tadi. Nanti bagaimana sih contoh perusahaan apa sih yang seperti yang keempat poin tadi, di video selanjutnya nanti kita bahas ya. Jadi cukup dulu sampai di sini ceritanya, nanti kepanjangan videonya. Semoga ini berguna buat teman-teman ya, terlepas setuju atau tidak.
Jadi terserah teman kembali ke teman masing-masing. Saya hanya ingin teman benar-benar bisa recovery portonya. Jadi seperti itu. Oke, selamat malam dan happy weekend untuk teman semua.